Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Lestari, ahli gizi dari Puskesmas Teluk Pinang. Ya, di sini saya akan membahas tentang hipertensi. Yang mana mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya apa itu hipertensi, dimana tekanan kita itu melebihi dari nilai normalnya. Nah, berapa untuk nilai normal dari hipertensi ini? Yaitu dikatakan hipertensi apabila di atas 140/90. Jadi teman-teman kalau udah di atas 140 itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Nah, untuk gejalanya itu biasanya sering sakit kepala ya di bagian di sini, dan juga kadang ada yang merasakan nyeri dada, jantungnya berdebar-debar, lalu kadang ada beberapa kasus yang juga penglihatannya menjadi kabur dan juga mudah lelah ya. Nah, untuk penyebab dari hipertensi ini itu pola hidup yang salah ya. Pola hidup yang salah seperti merokok ya, suka mengkonsumsi alkohol, kurang olahraga, obesitas di sini maksudnya berat badannya melebihi idealnya. Melebihi, kan kita ada tubuh ini berat badan ideal. Jadi pola makan yang salah itulah yang menyebabkan kita obesitas. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencegah hipertensi, mungkin dari sekarang perlu yang namanya pola hidup yang sehat, gizi seimbang ya. Untuk pola makan untuk hipertensi sendiri itu ada beberapa makanan yang memang harus dihindari bagi penderita hipertensi, yaitu seperti daging-daging yang berlemak tinggi. Nah, daging berlemak tinggi ini seperti apa? Yaitu daging merah. Daging merah itu ada daging sapi, daging kerbau ya, daging kambing. Maksudnya yang berwarna merah itu namanya daging yang mengandung yang berlemak, karena mengandung lemak jenuh sehingga tekanan darah bisa naik. Lalu mentega, goreng-gorengan ya, makanan yang terlalu asin itu dihindari karena memang pemicu dari hipertensi ini adalah garam. Lalu makanan kalengan seperti sarden ya, itu makanan kalengan kalau bisa dihindari. Juga terasi ya, makanan siap saji juga. Jadi itu beberapa makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi. Nah, apa makanan yang dianjurkan untuk hipertensi? Yaitu susu tanpa lemak ya. Ada namanya susu tanpa lemak, teman-teman bisa browsing. Atau ada juga namanya susu skim tanpa lemak. Lalu daging tanpa lemak. Nah, apa bedanya? Tadi kan pantangannya daging berlemak. Nah, ini makanan yang disarankan adalah daging tanpa lemak. Nah, seperti ayam ya kan, maksudnya dagingnya yang daging tidak merah. Dan juga sereal ya yang rendah garam, buah-buahan segar, sayuran-sayuran ya. Sayuran di sini yaitu sayuran yang tanpa campuran dari garam. Nah, biji-bijian atau kacang-kacangan yang tinggi mineral ya, yang dipercaya bisa menurunkan tekanan darah. Nah, jadi penderita hipertensi bagus nih untuk mengkonsumsi kacang-kacangan ya, karena tinggi mineral. Nah, untuk penanganannya biasanya untuk yang
rawat jalan kalau kami di puskesmas itu biasanya hanya diberikan konsultasi gizi ya, edukasi apa makanan yang dianjurkan, apa makanan yang dibatasi seperti tadi sesuai dengan kondisinya. Nah, untuk di rawat inap maksudnya udah sampai ditangani oleh rumah sakit, itu biasanya kami menerapkan yang namanya diet rendah garam. Nah, itu tergantung dari kondisi pasien itu sendiri, melihat tingkat dari edemanya, asitesnya. Diet rendah garam ini ada 3. Diet rendah garam yang pertama itu untuk kondisi yang berat. Kondisi yang berat ini ya, kami bisa menilai dari kondisi pasien itu tidak diberikan garam sama sekali di makanannya. Nah, yang kedua rendah garam 2, yaitu untuk penderita sedang. Biasanya kami menambahkan garam 2 gram per hari di makanannya. Dan diet rendah garam 3 ya, yang untuk yang ringan itu biasanya 4 gram garam per hari. Jadi seperti itulah penanganannya kalau dari segi gizi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, karena kita tahu ya hipertensi ini yang namanya silent killer, yaitu bisa membunuh secara diam-diam. Nah, kita kadang tidak tahu ya, dan perlu untuk dikontrol. Jadi teman-teman, saya harap bisa menjaga pola makannya dari sekarang agar tidak terjangkit hipertensi. Dan untuk teman-teman yang sudah terkena hipertensi mungkin bisa menjaga pola makan, mengatur pola hidup yang sehat, olahraga secara teratur, dan ingat makanan yang dibatasi tadi dan apa makanan yang dianjurkan ya. Sekian dulu dari saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Baiklah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.